Halo teman-teman, balik lagi ke YouTube channel aku. Jadi hari ini tanggal 14 Juli 2026, hari Selasa. Sebenarnya dokter menyarankan aku untuk kontrol itu di tanggal 20 Juli. Tapi aku takutnya nggak sempat, jadi aku datangnya itu hari ini gitu. Sebelumnya kan aku udah diminta untuk minta surat rujukan di fase 1ku di kecamatanku. Habis itu baru langsung ke rumah sakit umum, dirujuk ke rumah sakit umum supaya bisa pakai BPJS. Nah ini juga udah ada surat kontrolnya barusan, dan aku nggak ngerti sih di tulisan ini diagnosa FUP, tapi setelah itu ada tulisan F32.1 yang artinya depresi, episode depresi. Nah, di sini juga tertera terapinya. Aku dikasih obat seperti sebelumnya ya. Freemania 200 mg, Sertraline 50 mg, Olanzapine, Clobazam. Itu aja sih. Setelah itu aku bakalan masih memerlukan evaluasi dari psikiater ya, dan rencana tindak lanjutnya itu adalah psikoterapi sportif. Setelah itu aku harus berkunjung di 14 Agustus bulan depan. Dan tadi karena nggak ada sertralin diganti jadi Divalproex. Jadi ya mirip-mirip lah. Enggak deh, ini tetap juga deh kayaknya. Aku lupa. Ini Olanzapine. Ini Olanzapine ya teman-teman. Ini Olanzapine. Ini Clobazam. Sertralinnya diganti jadi Escitalopram. Mirip-mirip lah. Sama ini terakhir. Divalproex sodium. Kayak serem banget gak sih? Jadi itu aja. Aku dapat 4 jenis obat untuk sebulan ke depan. Jadi kontrolnya itu bulan depan lagi gitu. Untuk melihat kondisiku kayak gimana selanjutnya. Dan aku mau cerita juga apa yang aku rasain akhir-akhir ini itu tuh jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya aku masih merasa takut dan kayak ngerasa kurang berani. Aku tuh sekarang udah mulai lebih berani dan mulai terbuka. Jadi aku rasa obat ini cukup membantu, cuman nggak sepenuhnya membantu karena kadang-kadang aku masih kumat-kumatan, kadang-kadang aku masih takut, kadang-kadang tiba-tiba aja gitu. Dan kondisi fisik yang paling aku rasain itu sejauh ini tuh aku gampang berkeringat, jadi tangan sama kakiku tuh basah banget. Dulu emang sih basah, cuman sekarang tuh jauh lebih basah. Jadi kayak aku bawa motor nih, aku berkendara tuh kayak licin gitu loh stang motornya gitu, dan aku merasa nggak nyaman. Ini mengganggu sih. Kalau dulu emang sih basah tangan, cuman nggak semengganggu sekarang gitu, seperti sekarang. Dan aku juga mau cerita soal kuliahku. Jadi bulan depan aku udah mulai ospek, tapi belum tahu tanggal berapa, mungkin di akhir ya. Jadi bulan ini aku masih santai-santai aja, dan aku mulai untuk memperbaiki pola hidupku, seperti tidur lebih awal, jarang nggak begadang, terus jaga pola makan gitu. Karena aku kehilangan berat badanku hampir 5 kg sebelumnya. Jadi ya gitu deh. Dan sejauh ini terapi dari psikiater itu, karena psikiater itu tuh cuman minta obat fisik kayak gini teman-teman. Kalau misalnya pengen obat yang lebih mendalam dan lebih ke dalam jiwa, itu cocoknya ke psikolog. Dan aku masih memikirkan itu, apa aku bisa ke psikolog apa enggak. Mungkin aku bisa ke psikolog, cuman
setelah pertemuan kontrol ini baru aku bisa dievaluasi sama dokter. Dan untuk soal keluarga, sejauh ini keluarga aku udah mulai baik-baik aja sih menurut aku ya, kayak karena aku lebih terbuka. Jadi karena sekarang aku jadi lebih terbuka sama keluargaku, dan aku tuh meminimalisir berbohong, karena tiap aku berbohong tuh aku ngerasa beban banget teman-teman, karena kan selama ini aku tuh banyak bohong ya, dan ya gitu deh. Sekarang aku berusaha untuk mengurangi bohong gitu, lebih baik aku jujur, ya udah dihadapin masalah, dihadapin aja gitu. Dan apalagi ya, soal pertemanan sejauh ini baik-baik aja, teman-temanku masih ini, karena aku mengurangi juga berinteraksi di sosial media, karena menurutku sosial media is fake. Jadi kurangin aja gitu main sosmednya dulu gitu, jadi seperlunya aja dan lebih menikmati bersama orang-orang terdekat gitu. Kayaknya sekian dulu deh updateanku untuk kontrol kali ini. Aku bakalan update 2 minggu lagi setelah aku minum obat ini, apa gejala-gejala apa yang, karena aku masih rajin banget nulis journaling tiap aku ngerasa beban gitu. Nah kayak obat si clobazam ini, aku tuh masih banyak banget punya clobazam, cuman aku ngerasa aku supaya nggak ketergantungan gitu loh. Jadi clobazam itu kita minum setiap kita perlu gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tetap gini. Aku tiap 2 minggu tuh dapat obat baru gitu. Jadi tiap aku abis dari psikiater, terus aku dapat obat baru. Karena kan tiap 2 minggu perubahanku tuh beda-beda ya. Kayak mungkin lebih baik, cuman dokter yang menentukan kayak gimana sih apa jiwa kita tuh. Dokter tuh bisa tahu gitu kan, karena mereka kan belajar gitu. Tiap 2 minggu tuh obatku tuh beda-beda, dan efeknya itu juga beda-beda. Kalau yang pertama, konsultasi pertama, aku itu efeknya itu linglung, dan aku ngoceh banyak gak jelas gitu. Terus pokoknya ekspresif banget itu di konseling pertama, karena itu untuk pertama kali aku minum obat antidepresan. Terus konseling kedua, karena obatku yang pertama itu hilang, aku dapat lagi obat yang sama seperti sebelumnya gitu, cuman bedanya apa ya, sertralin masih, cuman itu diganti jadi alprazolam. Awalnya tuh aku harus minum apa ya, yang pertama lorazepam. Konseling pertama aku minum lorazepam sama bentar. Oke, lanjut, ada tetanggaku lewat. Jadi konseling pertama aku tuh dapat minum lorazepam sama sertralin selama 2 minggu, kurang dari 2 minggu, cuman seminggu doang. Terus konseling kedua aku dapat alprazolam, karena yang pertama itu minggu pertama itu aku hilang obatnya. Jadi karena lorazepam nggak ada, harusnya kan aku minum lorazepam lagi, mengulang dari nol. Jadi aku minum alprazolam sama sertralin gitu. Dan sejauh minum itu tuh aku ya seperti yang aku ceritain sebelumnya, aku OD overdosis dan hampir percobaan bandir. Terus aku dikasih obat clobazam sama seperti ini, clobazam, sertralin, apa lagi satu ya, Freemania lagi satu, apa ya, olazapin gitu. Jadi 3, clobazam, sertralin, Freemania, olazapin, 4 teman-teman, 4. Jadi 4 obat di konseling ketiga. Terus sekarang yang keempat, 4 juga obatnya sama seperti sebelumnya, cuman diganti aja, satu obat yang diganti, Freemanianya yang diganti, Freemanianya nggak ada. Jadi kalau misalnya konseling pertama aku tuh linglung terus ngoceh terus, di konseling kedua aku tuh lebih banyak diam, panic attack itu konseling kedua dan percobaan itu. Terus konseling ketiga yang sebelum ini kan, itu aku keringat basah gitu, kayak apa ya, tremor gitu loh,
bahkan aku nulis tuh susah banget, tremornya minta ampun, bener-bener tremor. Itu tuh karena obat Primania deh kayaknya, karena obatnya kan beda ya dari sebelumnya itu. Dan sekarang aku belum tahu ini apa efeknya ini gitu. Jadi yang baru itu di valproex sodium sama escitalopram oxalate. Kalau yang olanzapine ini aku udah tahu obatnya, efeknya itu bakalan tremor gitu kan. Kalau clobazam ini dia bakalan bikin ngantuk banget, tapi bikin tenang banget. Nah yang kedua, dua-dua ini aku masih bingung gitu. Jadi aku bakalan bikin video, potongan-potongan video nanti apa yang aku rasain gitu. Semoga aku ingat juga. Oke, kayaknya sekian dulu ceritaku, ngoceh-ngocehku kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kalau kalian mendengarkan saat dari awal sampai akhir, oke? Oke, see you guys. Salam sehat untuk pejuang sakit jiwa, mental health. Bye bye.